Halo, ketemu lagi dengan Dayu. Nah, di episode kali ini spesial banget nih. Buat aku lah ya, spesial ya. Karena temanya it's all about BTS. Jadi ya memang gak ada hubungannya sama pandemi yang memang merubah semua orang gitu ya, gak hanya Indonesia tapi bahkan dunia. Tapi satu hal yang memang aku rasain di pandemi ini adalah ya di tahun 2020 lah aku mulai kenal BTS. Jadi hari ini episodenya adalah It's All About BTS. Dan gak sendirian deh pastinya ya, aku punya teman-teman. Kebetulan kita teman sekantor gitu ya. Jadi syukurnya di kantor punya teman ngobrol kalau lagi ada euforia gitu ya. Yang satu malah senior nih dalam dunia perarmian. Kakak Vista. Halo, Annyeong. annyeong. Ini Vista, satu lagi Kakak Anti. Nah, aku nggak tahu deh. Ini kita duluan siapa nih sih? Antara aku sama kamu siapa yang duluan aku nggak tahu deh. Tapi yang jelas kita sama-sama suka izin. Annyeong. Iya. Berakhir. Seneng banget ketemu sama yang apa ya. Jadi tuh kayaknya di kantor kita kayak cuma kita doang sih kayaknya ya nggak sih? Ya, mungkin ada yang tertutup ya. Gak mengetahui. Kalau kita sih terbuka ya. Kalau kita sih terbuka. Jadi teman-teman podcast apa ya, episode kali ini emang tentang BTS. Kenapa sih BTS? Ya karena kenapa enggak gitu. Sederhananya gitu. Jadi kita tuh bertiga suka sama BTS gitu ya. Nah, kita mau ngobrolin lah sebenarnya apa sih sebenarnya bikin kita suka sama BTS gitu ya. Terus apa sih efek-efeknya kalau kita ngefans sama BTS. Jadi ini yang pengen aku obrolin sama teman-teman seperarmian. Nah gitu. Nah aku sendiri nggak tahu sih aku udah army atau belum. Tapi dua rekan aku ini kayaknya sih yang udah beneran army deh. Ya kita ngobrol-ngobrol nih. Ini ada Kakak Vita dulu deh. Nah kan kita sama-sama ini ya pekerja kantoran ya. Nah, gantian deh jawabnya boleh gantian. Nah yang pertama nih pengen aku tanyain adalah BTS itu kan inilah ya maksudnya idola K-pop gitu ya. Dimana tuh identik yang suka K-pop itu kan biasanya anak ABG, cewek-cewek. Kalian nggak sadar diri, kalian udah emak-emak. Apa yang bikin kalian suka BTS nih? Kan kita semua udah punya anak gitu ya, kita ibu rumah tangga, kerja pula. Apa sih yang bikin kalian suka BTS tuh? Coba Kakak Vita dulu. Awalnya sih memang bisa dibilang kayak kena karma dulu ya, karena bukan karma BTS-nya tapi dulu tuh anti banget sama K-pop. Enggak anti banget, cuma memang nggak selera aja gitu ya. Kalau disebut anti sih terlalu rasis atau gimana gitu ya. Cuma memang nggak selera aku ke situ. Cuma memang ada pas satu waktu tuh ngeliat berita BTS tuh yang masuk yang itu loh, UN ya kalau nggak salah. Oh, UNICEF. Iya. Aku tiba-tiba lupa UN atau UNICEF. Nah itu kok bisa ya mereka sebagai diplomat atau sebagai perwakilannya gitu dari K-pop gitu kan. Nah, awalnya dari situ terus jadi penasaran, langsung cari tahu, terus sering lihat iklan-iklannya juga. Mungkin pada saat itu mereka udah mulai menanjak ketenaran mereka ya. Nah dari situ agak iseng sih baca-baca berita mereka, terus melihat dari beberapa selebgram juga berseliweran tuh mereka lagi nonton konsernya BTS pada saat itu lagi di Singapura sama Thailand kalau nggak salah. Nah dari situ makin penasaran, nyantol sama lagunya ini dulu, Idol dulu. Nyantolnya dari situ karena mereka ada di American Music Award. Ya, dari situ berlanjut, mulai cari tahu cerita mereka kayak gimana. Nah, sempat agak biasa aja sih, sempat menutupi dulu karena ya itu kan tadi dibilang kan cuma ABG doang gitu ya. Ini emak-emak, aduh tapi udah terlanjur suka gimana sih gitu ya, udah mulai ada hati gitu kan tadinya tuh.
Nah, mulai buka Twitter, aktif di Twitter lagi. Sempat aku kan udah lama nggak buka Twitter, gara-gara BTS inilah aku jadi aktif lagi di Twitter. Nemulah akun-akun Army Mom di situ. Dan mereka pengikutnya, followersnya banyak banget. Terus pembicaraan mereka tuh super dalam, nggak nyangka ternyata ada yang sedalam itu. Nah, dari situlah aku mulai memperdalam lagi pengetahuan aku tentang Bang Tontonyo dan ini, Kak, dan tidak bisa lepas. Itulah awal mulanya. Dari ini ya, berarti dari dari mereka di ini ya, di UN-nya berarti ya. Itu berarti belum melihat kecakep-cakepnya gitu ya, Fit ya? Enggak. Cakep-cakepnya sih belum. Tapi sorry, kalau mulai ganteng-gantengnya kecantol sih memang pasti sama Jungkook ya, karena sering nonton TVN, terus iklannya tuh iklan yang I Saw You-nya versi BTS itulah. Tahun berapa tuh udah langsung tertanam di benak aku muka dia. Tahun berapa Fit berarti? Kayaknya kamu duluan deh. Aku sih tahun 2018-an ya. Era Idol tuh udah 2018-an. Era Idol, Army banget ya. Ini kan gitu, era Idol, era Blood, Sweat and Tears gitu kan. Kita masih baby, Mbak. Iya, kalau kita mah belakangan. Anti kapan mulainya? Aku kayaknya barengan sama Mbak Dayu kali ya. Maksudnya karena pandemi. Iya, karena pandemi. Aku tuh udah tahu BTS dari zaman dulu sebenarnya. Dari sebelum kita malah tahun 2000 kayak 14 atau 15 yang zaman dia mau konser di Indonesia. Nah, kenapa? Karena keponakan aku itu suka banget sama BTS sampai dia minta dibeliin light stick lah, apalah, terus kayak aku sempet yang kayak apa sih itu, kenapa harus beli light stick gitu kan ya. Sebagai sinis ya Kak ya, sinis, tante yang mungkin akan menyumbang juga untuk beli light stick itu ya. Jadi selalu bilang gak ada gunanya ya beli light stick gitu. Terus dia mau ikutan konser itu juga, lupa ya waktu itu kira dia nonton apa enggak, lupa lah ya. Kayaknya sih akhirnya nonton sama ibunya tuh waktu itu ya dia. Itu zaman aku nggak suka kan, jadi ya udah biasa aja. Nah, taunya banget tuh kayaknya mirip-mirip sama kita sih, suka nonton AMA, terus kok tiba-tiba social artisnya tuh BTS, jadi apaan gitu kan ya, sampai aku tanya keponakanku, kok dia yang menang sih? Iya, keponakan kalau manggil aku Kika ya, iya Kika, itu dia terkenal banget arminya gini-gini. Masih army apa sih? Nggak penting lah pokoknya, masih nggak suka di situ. Terus tapi pas pandemi, nggak tahu somehow kayaknya pandemi ini membuat kita jadi lekat dengan device kita. Kayaknya nonton YouTube. Terus mungkin karena YouTube aku sering dipakai keponakan juga, jadi mungkin ada video-video bekas dia nonton ya. Mau nggak mau kelihatan ya. Mau nggak mau kelihatan. Nah, inget banget waktu itu tuh yang ditonton pertama kali dan buat kayak lucu juga gitu. Itu acara Tokopedia. Jadi Tokopedia itu sekarang ini kan mereka masih nih ya, jadi kayak ambasador Tokopedia ya. Dulu tuh juga, dan mereka suka kayak diundang, terus ada perform juga. Nah di situ ada biasalah ada interviewnya kan, terus kayak crackhead semua gitu yang apa sih hancur semua gitu kan. Nah aku tuh emang selalu tertarik sama grup band yang nggak jaim dan ancur-ancur gitu. Nah dari situ kocak juga nih orang-orang Korea ini ya. Nah terus dari situ kan ada video lanjutan. Nah akhirnya disitulah terus mulai tanya sama keponakan, gimana keponakan aku sudah tidak suka BTS lagi. Jadi dia balik menghina aku ya. Apa sih baru tahu BTS sekarang aja gitu ya kayaknya dia bilangnya. Iya, sampai aku tanya, Kak yang ini siapa namanya? Yang kalau ini namanya siapa? Ini namanya siapa? Tiap minggu bisa berbeda biasnya tuh bisa berbeda. Kadang-kadang kalau dulu sukanya yang ini ganteng ya Kak, iya. Terus habis itu yang ini kan Kak Vi, bukan Vi. Belum bisa membedakan. Masih nggak bisa bedain ya. Masih nggak bisa bedain.
Kayaknya itu V deh, enggak bukan Gika itu bukan V, itu si JK gitu kan atau siapa gitu, pokoknya salah-salah mulu lah ya. Udah dari situ timbullah benih-benih suka. Iya. Gitu Mbak Dayu, akhirnya keterusan deh ya sampai sekarang. Jadi mah ini mah aku yang paling belakangan. Aku mah bisa dibilang begitu, aku 2020 beneran loh taunya loh, asli. Ya kan sebenarnya kita tadi dari 2018, malah Anti dari 2014an udah tahu gitu. Aku nggak tahu sama sekali loh BTS ini gitu ya. Luar biasa. Suhu senior ya. Uniku ternyata di dunia perarmian. Nah kalau aku tuh ya dulu tuh suka BTS beneran asli di 2020. Mulai kenal video klip pertamanya tuh kalau nggak salah Mic Drop. Beda-beda ya kita ya. Yang di ini ya pemicunya waktu itu lewat lah di YouTube ya, gara-gara itu tadi latih ya, gara-gara mungkin gadget terus ya di tangan kita ngelihat tuh latihan mereka nari sama nyanyi. Itu tuh cuman ada yang satu kata tuh waktu itu aku respect mungkin ya, karena capek banget pasti gitu kan, makanya udah nyanyi nari awal tuh sama tuh nggak kenal siapa yang nggak siapa gitu, tapi respect. Nah sama lah, kalau udah kayak gitu mah udah dari YouTube satu ke YouTube berikutnya udah lah, akhirnya sampailah kita di posisi sekarang. Ya ampun. Tapi beneran deh, maksudnya ada perasaan apa nih, kan kita udah mama gitu ya. Ada yang komen gak sih, maksudnya suami lah atau siapa, kalau si Anti kan dari ponakannya, mana aja loh gitu kan, ibarat katanya gitu lah ya. Cuma kalau dari yang lain-lain ada yang komen-komen gak sih kalau suka BTS gitu loh? Ya tadi identik kan remaja, cewek, anak-anak ABG kan, kita udah punya kehidupan gitu, kok masih suka begitu sih gitu. Apa gimana, coba ada yang komen nggak? Komen mah pasti ada ya, apalagi nyinyir gitu. Terus teman-teman pun kayak kenapa tiba-tiba suka K-pop sih, kenapa postingannya tiba-tiba ini sih, tiba-tiba gitu, karena tahu bukan selera aku kan dari dulu tuh, tiba-tiba malah ke situ. Terus alhamdulillahnya suami aku tuh mendukung. Itu yang terpenting. Itu sih yang terpenting. Itu jadi sebelum aku menemukan teman buat ngobrol untuk mendalami Bang Fan tuh ya suami aku gitu yang ngedengerin. Dia sih nggak mendalami ya, cuma dia suka Mic Drop, dia suka beberapa lagunya, dia pun salut ya sama cerita-cerita Bang Fan kalau misalnya aku ceritain tuh. Jadi dia dari situ kayaknya aku butuh teman sharing lagi deh gitu kan, karena kalau misalnya nyari teman yang lain kan di dunia nyata aku tuh nggak ada kan yang jalan. Dari situ aku menelusuri tuh dari Twitter, terus jadi punya grup WA, grup WA-nya ARMY segala macem gitu-gitu, dan sampai sekarang masih. Kita jadi kayak keluarga gitu loh. Kayak keluarga itu berarti udah mau 3 tahun ini kita barengan di grup WA. Dan ada kopdar bareng gitu. Kemarin kan tahun kemarin sempat kita ngadain acara ulang tahunnya JK gitu kan. Bentar lagi loh, ulang tahun lagi loh, 1 September loh. Tahun ini nggak bisa ngadain apa-apa. Tahun kemarin aku bikin spanduk apa sih namanya, baliho gitu loh. Ada di Bandung gitu, bareng sama teman aku juga. Sampai ada WA grupnya ya, aku sampai sekarang nggak ada. Aku sih enggak sih, Mbak Dayu juga. Karena sebelumnya butuh teman yang sepemikiran yang itu sama-sama. Ini kita bertiga kayaknya ya. Di sini kita bikin bertiga kayaknya. Grup WA bertiga ya. Kali aja nanti nambah lagi. Anti kalau Anti gimana? Ada yang komen gimana gitu nggak? Karena mungkin aku masih terselubung ya Mbak. Maksudnya aku nggak terlalu yang karena mungkin dalam hati masih agak-agak malu juga sih sebenarnya ya. Jadi gue nggak yang kayak suka posting gitu, enggak. Jadi kayaknya kalau teman-teman aku nggak tahu ya aku suka BTS, mungkin biasa-biasa aja gitu taunya gitu. Yang tahu paling teman segeng ya, teman kuliah nih ada satu juga yang memang suka Korea.
cuman dia tuh sukanya K-drama sebenarnya. Tapi dia tuh suka si ini Park temennya si itu loh, Park Seo-jun. Oh, Park Park Seo-jun. Seo-jun ya. Jadi dia suka si Wonga Squad, kan di situ ada si V juga kan. Nah jadi dia suka BTS juga gitu. Tapi nggak yang terlalu gimana karena dia sukanya tuh K-drama. Itu paling aku suka kayak DM-an kalau dia lagi posting apa, iya lucu ya gini kayak gitu aja gitu. Paling kita berdua aja yang sama-sama tahu ya. Cuman kalau suami aku dia tahu sih, bahkan anak-anakku juga tahu, Bunda ini sukanya BTS, terus waktu ulang tahun Bunda mau kadonya apa, BTS ya Bunda. Mau banget gitu kan ya. Tapi mereka ya biasa-biasa aja karena mungkin aku nggak terlalu yang menginginkan di sosial media kali ya. Jadi orang mungkin taunya aku suka sama BTS tapi nggak yang sampai mungkin kayak ARMY gitu, enggak gitu. Jadi belum ada komen apa-apa sih Mbak dari khalayak luar. Abis ini rilis gimana nih, semua orang jadi tahu kamu suka BTS gimana? Nggak apa-apa lah ya. Jadi ini kayaknya bukan satu hal yang apa ya kalau yang baru bilang bukan satu hal yang memalukan juga gitu, mama suka sama BTS kan ya, itu part of ya kalau buat aku sih ya itu sesuatu jalan keluar tapi satu hiburan untuk merilis sesuatu aja gitu, misalkan kita lagi kesel atau apa kan at least kita punya satu pelampiasan yang kayaknya tadi tuh ada videonya kan yang lucu juga gitu kan, abis itu kan jadinya iya senang, terus jadinya ke anak-anak juga jadi nggak bete ke apa rekan kerja atau sama sini jadinya lebih happy gitu. Nah ya berarti udah terima kan ya Tia, maksudnya habis ini rilis sih nanti kita terpampang tuh foto kita bertiga. Foto kita bertiga dengan BTS kita, ya siap-siap lah ya pokoknya. Hai, kami fans BTS gitu ya. Tapi beneran, maksudnya aku sih bilang makanya aku ngangkat tema ini gitu kan ya, karena emang gak ada yang perlu ditutupi gitu sebenarnya. Toh memang nggak ada efek negatifnya sih, aku rasa nggak ada negatifnya ya. Itu loh nggak merugikan orang juga ya. Kalau bagi aku ya kayaknya merugikan orang gitu. Malah kan kita jadi happy kan, kayak anti happy, maksudnya jadi nggak ngomel-ngomel lah mungkin kalau lagi kesel sama keluarga gitu, karena kan udah happy gitu ya. Terus juga pokoknya kayaknya nggak ada efek ininya sih, kayak menurut aku lah ya, karena beneran sih sejak 2020 aku agak masif memang ya kalau di postingan sosial media agak terang-terangan gitu ya BTS gitu loh di IG gitu ya. Nggak tahu udah ada yang unfollow gue nggak ya gara-gara itu. Tapi ya udah lah, maksudnya ya udahlah kan ini bikin gue happy gitu loh, ya udah ya, dan emang nggak ada efek ininya juga kok gitu. Pokoknya habis ini dirilis semua akan tahu kita semuanya suka BTS. Nah tapi kalau boleh tahu sukanya tuh sampai sekarang lah ya kan, ya udah lebih senior lah ya kakak kita, Anti juga gitu kan udah tahu lah sebenarnya, berarti udah lebih tahu si BTS daripada aku ya baru setahun gitu kan. Sukanya tuh sampai gimana sih, sampai ini deh kan ada membership kan, kalau mau jadi fans resmi kan katanya harus bayar, sampai kayak gitu nggak sih tuh, sampai beli merchandise-nya nggak, sampai apa ya, sampai kayak gitunya nggak sih? Sukanya gimana sih gitu? Iya, kakak Vita dulu nih kayaknya. Aduh, suka banget. Iya pasti banget, karena maksudnya setiap yang mereka lakukan itu apa ya, mengagumkan aja gitu, bikin amaze kita aja gitu. Usia masih muda, pencapaiannya udah luar biasa, kok aku jadi kayak ciut sendiri gitu. Gue zaman muda kemarin ngapain aja, kebanyakan nongkrong doang, sedangkan mereka udah bekerja keras dan punya prestasi gitu kan sekarang. Jadi kayak mungkin harus menerapkan ini nih ya sama anak gue nanti misalnya kayak gitu. Jadi dari situ tuh banyak pembelajaran juga ya, suka sama mereka tuh.
dan saking sukanya untuk jadi beli membership aku saat itu belum, karena kan tadinya rencananya mau beli membership kalau mau nonton konser. Tapi beberapa merchandise lain aku beli Kak. Dan suamiku tidak melarang, terus udah gitu tadinya sih pengen, jangan, pengen ada yang gitu biar aku stop gitu, tapi dia apa tuh, bucinan kamu ya, iya, ya simpan, nanti datang lagi apa JK ya, iya simpan. Jadi merchandise sampai dari merchandise-nya Master Nim di Twitter tuh ya, jadi para suhu-suhunya yang di Korea gitu kan suka pada bikin photobook dan lain-lain, itu kan lumayan pricey juga ya, tapi aku pengen aja gitu, pengen punya gitu, karena si Master Nim itu kan membuang uang mereka untuk ngikutin si Bangtan tuh kan dari konser satu ke konser lainnya untuk dapat jepretan yang bagus ya. Jadi ya itulah, aku masih belum bisa menahan diri, tapi ya masih banyak lah ya yang lebih gila-gila banget sama merchandise segala keluar dibeli, tapi aku nggak gitu setiap ada yang keluar langsung beli, nggak juga, aku tetap pilih-pilih gitu ya. Ya yang penting suaminya dukung gitu lah, hebat. Ya dukung aja sama dia, selama aku beli merchandise yang nggak bita-bita sama dia ya. Nah itu mungkin ya. Oke, dia nggak protes. Terus aku jadi kepo, maksudnya kita punya ini nggak, jangan-jangan punya ruangan khusus JK gitu ya? Ada kayak worship gitu ya. Ya masih di lemari aja, karena pengennya sih dipampang-pampang gitu ya, cuma ya itulah kan, kayak orang-orang keluarga aku kan nggak terlalu gimana-gimana banget, jadi ya daripada ada yang nyinyirin terus aku sakit hati, mendingan aku udah simpen aja lah di dalam. Ya kan mereka tahu kalau belanjaan aku itu. Tapi kan maksud aku kan, kita dulu zaman SMP kan aku pernah juga nempel pin up zaman-zaman dulu. Iya, itu dia. SMP tuh aku gila banget sama Westlife kan, sampai beli VCD tuh gitu-gitu. Tapi orang tua aku kayak, iya beliin aja. Lah sekarang aku beli sendiri, terus belinya kayak pop suka diingetin gitu. Oh, tapi berarti nggak kamu tempel, nggak ada yang kamu tempel gitu, nggak kayak pin up gitu? Enggak. Kecuali boneka cookie gitu ya, yang cookie lah, karena kan itu boneka ya, enggak berbentuk manusia. Jadi itu masih suka aku aja. Iyalah ya, karena zamannya juga udah beda. Siapa yang nempel-nempelin gitu kan? Kelihatan kan? Ya ampun. Anti gimana, sukanya sampai gimana sih? Enggak sih, maksudnya kayak membership gitu-gitu enggak. Terus kalau misalkan kalau kita kan karena mau nonton konser gitu ya. Nah, aku nggak tahu deh ya, kalau misalkan sampai mereka konser mau nggak ya nonton gitu, masih mikir-mikir ya, tergantung berapa harganya juga ya, konser berapa gitu ya. Terus kalau merchandise sih enggak sih, walaupun kadang-kadang suka kayak pengen beli karena lucu-lucu kan, maksudnya even kayak cuman casing handphone gitu-gitu kan banyak yang lucu-lucu juga tuh, tapi masih belum sampai ke tahapan itu sih Mbak. Cuma waktu itu, ini waktu belum ngerti BTS ya, ternyata aku sempat beliin buat keponakan aku itu baju Uniqlo yang BT21, which is itu kan BTS juga kan. Cuman kan waktu itu nggak ngerti ya, jadi beliin aja. Terus setelah lihat di lemarinya dia, ini kan bajunya BTS ya. Terus habis itu langsung aku ambil, karena kebetulan badan aku sama keponakan aku mirip-mirip ya. Terus kamu pakai? Aku ambil, terus aku HM-in sekarang. Dibawa lagi. Iya, aku bawa. Awalnya aku pinjam karena kita nggak serumah kan. Kalau aku lagi ke sana, aku kayak pinjam ya Kak buat ini, aku ganti kaos gitu. Terus lama-lama aku bawa pulang, dan sekarang ada di lemari aku, nggak pernah aku balikin lagi. Ya ampun, aduh ponakan Anti, maafin ya. Maklum soalnya baru kenal, terlambat kenalnya. Ya ampun, astaga, bisa begitu ya. Kenapa nggak beli yang baru sih sekaligus ngasih ke ponakannya? Enggak lah, sama sih aku juga gitu. Kayaknya aku kalau konser, aku sih mau.
kalau aja dia konser aku mau beneran nonton. Sekali Nggak tahu seumur deh. sekali seumur hidup gitu. Maksudnya kalau memang beneran konser ya ampun, aku mau banget deh. Maksudnya kalau aja kejadian gitu ya, karena kan pandemi, aduh nggak tahu lah, nggak berharap Iya. sih ya. Tapi kalau misalnya konser aku beneran mau, cuman kalau merchandise aku juga enggak sih. Ya udahlah, udah cukup lah data yang habis lah. Pengorbanan aku buat BTS tuh cukup streaming, voting. Aku voting suka sekarang harus bantuin voting gitu. Terus Berarti kita kalau konser kita berdua ya Mbak Dayu, biar kita nggak kayak ada di dunia yang berbeda gitu. Seringnya berduaan. iya, karena kan kita masih baru gitu kan, yang mungkin yang lain-lain udah gimana gitu. Nah aku kalau konser oke, tapi kalau merchandise belum sih ya, belum. Ya maklum lah ya, udah emak anaknya 3 pula. Karena dukungan itu beda-beda. Betul. So far aku tuh pokoknya dukung kalau streaming, Spotify, Iya, Apple, itu udah aku mau tuh. Itu pun udah Streaming. sebuah pengorbanan kan untuk membantu BTS naik di chart Billboard, Kak. Iya, udah mulai nih arminya keluar. Nah, tapi ngomong-ngomong ini lah ya, ini aku juga pernah kejadian sendiri lah sama adik aku gitu ya. Dia tuh lagi ngobrol sama istrinya, terus ngomongin waktu itu dia ngomongnya BTS gitu ya. BTS nih gini rame tuh fans-fansnya, arminya gitu ya. Terus adik aku tuh cowok padahal ya sama istrinya gitu ya. Nah si fansnya ARMY ini, fansnya BTS kan paling anak SMP kayaknya ya, SMP SMA, tapi dengar BTS disebut BTS sampai BTS kali Kak gitu, sampai gitu, misalnya sampai ngebelain gitu ya. Nah aku tuh pengen tahu ya, kalau misalnya nih ya ada yang ngebully gitu ya, misalnya ada yang jelek-jelekin BTS gitu, kita atau anti sama kita yang suka BTS akan gimana sih ngebelainnya, segimana ngebelainnya, sampai kayak gitu nggak sih, sampai kayak itu tuh anak SMP itu berani gitu loh ngomongin ke adik aku gitu ya, BTS kali Kak gitu, dijudesin gitu loh, padahal nggak kenal tapi segitunya ARMY. Nah kita anti gimana? Sampai kayak gitu nggak ngebelain tuh? Aku awal-awal gitu, judes kayak anak SMP tadi itu. Ya ampun. Gitu. Kenapa sih mesti julid? Emang gue kayak gini ngerugiin lu gitu, minta duit sama lu gitu? Enggak kan gitu. Karena dulu pernah sama teman sendiri pas lagi posting apa ya, mereka tuh lagi World Billboard kalau nggak salah, terus JK atau siapa nangis, JK nangis, aku postingnya tuh yang JK lagi nangis karena dengerin Ariana atau siapa ya, artis siapa tuh yang udah agak-agak tua tuh, dia kan agak mengeluarkan air mata gitu kan, aku posting dia, terus tiba-tiba ada yang nge-DM gitu, nangis cengeng banget sih gini-gini. Wah langsung aku balas kepanjangan berapa paragraf. Lu nggak tahu ya pengorbanan mereka gini. Coba lu di umur mereka yang udah di umur mereka gini, lu pencapaiannya apa nih? Mereka nih pencapaiannya gini. Wah ARMY banget ya. Itu dulu ya, tapi sekarang sudah mulai bisa menahan Kak, jadi ya sudahlah, kalau ada yang gitu-gitu nggak pernah balas aja, karena kalau ngomong sama yang non K-pop memang can relate aja gitu, kita sama yang suka kan pasti paham ya, iya mereka gini, tapi kalau misalnya memang orang yang nggak suka atau anti K-pop banget kan, mau segimana kita jejelin sama prestasinya juga ya udah biarin aja, lihat aja nanti. Nah karena BTS kan datang, seringnya tuh kan di berita-berita prestasinya gini gitu, ARMY-nya prestasinya gini, makan tuh kan makin panas kan dengar berita BTS. Aku diamkan saja sekarang. Oh tapi kamu pernah sampai kayak gitu ya Fit ya? Saya si anak SMP itu ya BTS kali. Gile, di mana-mana BTS muncul. emang sutet gitu ya kayak. Iya, asli. Anti pernah kayak gitu nggak? Maksudnya nggak pernah sih, cuman waktu itu sempet kayak bukan bete ya, maksudnya sempet kayak kenapa sih pada gitu waktu pas ada BTS Meal. Nah BTS Meal itu kan pro kontra, dan kayak sebenarnya teman-teman aku di grup kayak kenapa selalu menginginkan idola gini-gini ya. Kalau aku sih mikirnya ya mungkin dari pihak
online foodnya itu juga belum bagus mekanismenya, atau di Indonesia tuh ternyata belum bisa sampai yang segitunya gitu loh, ngatur pemesanan kayak gitu. Terus kayak sebenarnya sih pengen ngebelain kayak ya lo jangan salahin BTS ya, lo orang dia kan kagak ngerti apa-apa ya gitu ya maksudnya. Cuman karena aku saat ini kayak yang aku bilang, aku memang belum sampai yang ada tahapan bahwa aku nih ARMY terus keluar di luar sana, jadi aku sih lebih ke diem aja, mungkin cuman kayak nimpalin kayak mungkin si pihak restorannya belum siap kali begini gitu. Terus maksudnya kayak pengen udah deh jangan diomongin lagi gitu, lebih ke itu gitu, dibanding nanti asal tiba-tiba gue keluar dari grup ya kan aneh banget gitu ya. Jadi lebih kayak itu aja sih. Cuman kayak Vita sebenarnya kan kayak pengen nyinyir balik ya Fit ya, kayak gatel. Apa salahnya dia ya? Kenapa jadi BTS yang makin dijelek-jelekin gitu kan? Iya, itu aja sih. Cuman nggak sampai yang membela banget gitu. Itu berusaha untuk kayak ya udah alihin aja ke pembicaraan yang lain biar nggak bahas itu lagi. Gitu. Dengan cara elegan ya Ti ya. yang pembahasan lain aja lah gitu ya. Benar-benar. Aku tuh kalau aku tuh ya maksudnya gini deh, doain aja lah mereka kena karmanya ya. Ada, tenang aja ada. Karena kan sebenarnya ini kan terjadi juga ke aku sendiri kan Fit. Maksudnya kalau kita ingat waktu kita pernah family day, apalah namanya waktu itu ya, kita away day kan yang tahun itu tuh kamu udah kenalin lagunya BTS dong. Terus aku yang lagu apa sih BTS gitu ya. Aku dalam hati juga BTS apa sih, orang gak kenal lagunya gitu. Karma beneran Fit. Jadi poin pentingnya adalah jangan terlalu benci banget gitu ya, jangan terlalu anti banget. Karena jadinya yang berlebihan gak baik ya. Betul. Waktu itu kan aku inget banget waktu kita di away day, cuman kamu aja Fit yang bilang BTS dong, BTS. Lagu apa itu? Orangnya yang mana juga nggak tahu gitu lah, lagunya apa, belum kenal sama sekali. Tapi itulah karma. Akhirnya sekarang kan aku jadi fans banget gitu ya, lebih ARMY daripada yang ARJIN. Nah nggak gitu banget, cuman poin pentingnya adalah udah deh, makanya kita jangan sebel-sebel banget gitu ya. Jangan sebel-sebel banget gitu ya. Doain aja tuh teman-temannya nggak jadi fans BTS, saingan kita makin banyak kalau iya. Saingan kita kan. Saingan beli tiket konsernya makin banyak nanti Kak. Betul. Udah deh pokoknya yang dengerin nih, kalau misalnya masih agak anti-anti, udah deh abaikan aja. Misalnya kita kan gak ngapa-ngapain juga gitu, daripada kita doain kena karma loh. Ya sih kita nggak pengen juga nambah kalau bisa ya fansnya biar gak rebutan gitu ya. Udah ini udah semakin banyak banget. Iya, tapi asli deh kayaknya makin kesini makin mendunia sih, makin global gitu ya, di apalagi sejak pandemi ini gitu loh. Nah kalau dari tadi kan kalau misalnya aku bilang aku tuh sukanya pertama dari respect lah ya, aku respect mereka, usahanya tuh luar biasa banget. Baru belakangan cakep nih gitu ya, yang ini cakep nih gitu ya. Kalau kalian punya tadi nggak tuh yang dibilang anti bias atau biasnya ada nggak sih? Kan ada 7 gitu ya, ada 7. Udah hafal semua dong ya kalau kita ya, dulu sih mungkin nggak tahu ya. Cuman yang paling disuka ada nggak sih? Pastinya ada nih yang disebut sebenarnya tadi. Nah itu tuh kenapa milihnya sukanya dia? Siapa duluan nih? Kasih duluan. Mbak Anti. Oh ya, kalau dulu kayak yang aku bilang ya, dulu tuh pas suka banget sama mereka tuh sebenarnya gara-gara mereka hancur lah ya. Jadi nggak jaim gitu ya. Terus akhirnya kayak yang ini lucu juga. Nah awalnya tuh sukanya sama V ya, tapi ternyata suka kebalik-balik juga, yang V yang mana, yang Jin yang mana, yang ini yang mana gitu ya. Tapi makin kesini begitu lihat video-videonya ternyata ada
ada yang stand out juga gitu loh ya. Iya. Oh selalu kayak oh ini dia kocak banget sih gitu ya. Nah, jadi ternyata setelah sampai sini ternyata biasnya tuh adalah si Jin ya. Worldwide si handsome. Yung tertua lah ya. Paling Worldwide keren handsome. memang sih Gini itu ya. Ya karena senangnya sih sama dia karena apa ya? Maksudnya ini dari yang kita lihat di media gitu ya. Dia tuh yang paling tua tapi dia kan bukan leader juga ya, leadernya kan si RM dan gimana lebih muda dari dia lah ya, tapi kayaknya orangnya bisa memposisikan diri gitu pas lihat sini tuh kayak sebenarnya kalau dilihat-lihat kan dia orangnya sebetulnya introvert, tapi kok bisa sih orang introvert ini sebenarnya berhubungan sama salah satu yang aku lihat berhubungan sama pekerjaan kita ya Mbak ya. Maksudnya orang yang introvert tapi di depan media, di depan masyarakat khalayak ramai itu bisa terlihat sebagai orang yang outgoing gitu, orang yang bisa mingle sama orang banyak gitu. Padahal sebenarnya dia orang yang introvert gitu. Kalau lihat-lihat video fans-fansnya dia ya. Dan itu kayak aku sih ngerasa kayak relatable aja gitu sama pekerjaan aku, dimana sebenarnya aku ini juga orang yang introvert tapi pekerjaan kita membutuhkan kita harus mingle sama orang, harus connect sama orang, jadi bukan mengeluarkan yang palsu sih ya, cuman maksudnya gimana cara kita mengkondisikan kebiasaan kita sehari-hari di rumah dengan kita ada di dunia pekerjaan gitu. Dan aku ngerasa itu relatable banget gitu. Terus ditambah cakep ya Mbak Dewi ya. Kita sering DM-an ya Ti. Kalau ada konten baru. Kalau ada konten baru Ti. Iya, jadi kalau misalkan yang suka sih dia, terus ditambah lagi kalau untuk semua member dari BTS, yang aku suka sih mereka tuh berpendidikan semua ya, maksudnya nggak ada yang behave gitu ya. Behave terus secara sekolah juga kan mereka udah pada kalau misalnya udah S1 semua gitu, bahkan ada yang kayak lagi magister atau apalah gitu. Jadi tidak meninggalkan ininya mereka gitu pendidikan edukasinya mereka, pendidikan mereka. Bahkan waktu si Jin awal-awal gabung itu dia juga udah kuliah ya sebenarnya, jadi dia yang karena dia paling tua juga dan dia sambil kuliah juga nyelesain juga. Kayaknya itu lah ya yang aku salut juga gitu sama mereka, nggak cuma mikirin penampilan aja tapi secara otaknya juga ada lah. Oke. Sama nih, aku sama Anti sama nih biasnya nih. Vita, kakak Vita, Uni Vita. Oke. Aku sih memang dari awal udah langsung kepincut sama Jungkook ya, karena kayak lucu aja gitu ya pas di si iklan TVN tuh kan dia giginya agak-agak bani-bani gitu ya. Itu sih yang pertama ngeliat dari situ, terus ya mulai cari-cari tahu sih ya. Oh ternyata dia kan plus ditambah juga kan dia senternya BTS, jadi mau nggak mau kan dia yang lebih sering screen time-nya lebih sering kelihatan mungkin ya, dan selalu di tengah juga gitu kan. Ya udah deh dari situ ya makin suka aja lah. Apa yang paling bikin banyak sih ya saingan kamu banyak deh Vita. Kalau Jungkook itu banyak banget saingannya. Tapi yang paling disuka apanya? Suaranya mungkin udah komplitnya ya, si Jungkook sejangkuknya itu ya. Iya kayak pakai ya. Sebenarnya kalau misalnya pakai komplit, semua member tuh pakai komplit juga ya. Cuma karena mungkin aku lebih mencari tahu ke si Jungkook ini kan, mulai dari personalnya, dia sampai punya julukan Fairy Bow kan, karena dia kemana-mana ketemu si Dispatch tuh lagi ngantuk lagi apa, ketemu sama Army tuh dia selalu ngebaunya tuh 90 derajat gitu loh. Jadi kan kalau misalnya ngebau dalam tuh kan itu sebagai tanda hormat banget kan. Nah terus banyak artikel-artikel juga kalau dia memang attitude-nya sangat baik juga, sama Hyunghnya juga gitu kan. Nah itu semakin tapi semakin sukanya tuh kan. Iya, aku setuju sih. Makanya dibilang tuh
memang bener, misalnya ini mungkin diulang keberapa kali, nggak ada hal yang memalukan dengan suka BTS karena mereka pun kayak jadi layak jadi panutan, mereka tetap Betul. education-nya dikejar gitu ya, manner-nya bagus gitu banget. ya, attitude-nya bagus, jadi kayak so far yang kita lihat kan ya tentulah mereka punya kehidupan pribadi lah ya, tapi yang kita lihat justru yang memang bisa layak banget jadiin panutan gitu loh, maksudnya ya semuanya education-nya gitu ya nggak dipungkiri cakepnya gitu ya, dan aku juga suka sama Jin, worldwide handsome gitu ya, confidence-nya ya nggak sih, confidence-nya terus apa ya, dia tuh bawa dirinya gitu ya. Kalau Jin kalau yang sama lah ya, kita kalau sering cari artikel gitu ya, Jin itu kan mingle-nya tuh oke banget gitu loh, bisa menempatkan diri di posisi ketemu dengan siapapun tuh akrab aja, itu tuh pokoknya udah all package lah buat mereka semua lah ya, tapi terutama Jin. Pokoknya aku sama Anti kalau ada konten terbaru Jin tuh, Anti udah lihat belum? Ada yang bener-bener army banget, kita nanti dimarahin kok karena kita harus mencintai petunjuknya. Iya bener-bener. Oh gitu ya. Mohon maaf. Aduh, mohon maaf ini suhu army. Kita sayang semuanya tapi kita punya ultimate masing-masing gitu ya. Oh ya ampun, oh iya mohon maaf ya. Bener-bener suka semuanya, makanya kita bilang tuh package komplit sebenarnya buat semuanya gitu. Tapi ya gimana lah ya, kan emang ultimate bias tuh emang nyata ya. Iya, betul. Gitu. Nah, karena kita udah ngomongin kualitas dari BTS gitu ya, dan kita kayaknya setuju lah ya, nggak ada yang hal memalukan dengan menyukai BTS gitu ya. Tapi berarti gini nggak sih? Berarti kita kan sama-sama punya anak nih, gitu ya. Ada anak, aku sih ada anak cowok juga, ada anak cewek juga. Nanti anaknya cowok gitu ya. Melihat anak-anak kita dan dia lihat kita suka BTS itu, buat kalian itu tapi nggak apa-apa, is it okay gitu ya, karena yang tadi sebenarnya kan ada kualitasnya udah kita bahas gitu ya. Tapi sebenarnya menurut kalian nggak apa-apa nggak sih kalau misalnya kita sebagai orang tua tuh suka BTS gitu loh, nanti efeknya ke anak-anak kalian akan bayangin bagaimana? Sorry nih nanya agak serius gitu ya, karena kan sebenarnya realitanya kita punya anak dan mereka mungkin akan lihat kita yang mama gue suka BTS waktu gue masih SD, gue ngeliat nyokap gue tuh begitu gitu ya. Kita pengen ninggalin apa, maksudnya kita gimana tuh sebagai orang tua, pengen tahu deh gimana kita atau Anti. Gimana ya? Aku sih karena anak aku tuh laki-laki dua-duanya, jadi kayaknya mungkin kurang nggak terlalu ngaruh di mereka ya, kecuali kalau misalkan anaknya perempuan dan usianya mungkin SD kelas 5 gitu, dimana mungkin dia juga suka itu. Nah kalau kayak gitu mungkin aku akan berhati-hati, tapi sebenarnya sama sih, keponakanku tuh juga suka K-pop gitu ya. Aku pun selalu masih membatasi dia juga gitu, walaupun aku buka diri gitu ke dia kalau sekarang aku nih pokoknya ARMY suka sama BTS gitu ya. Tapi gimana caranya kita sebagai orang yang dewasa juga, ini bagi aku ya, tidak menutupi ke keponakan aku kalau aku suka si BTS, tapi masih dalam batasan yang wajar gitu. Jadi aku pun juga berharap hal yang sama dia, karena dia pun juga penggemar K-pop gitu. Jadi kayak ya janganlah sampai misalkan PR-nya terbengkalai gara-gara dia nontonin video YouTube aja gitu kan, K-pop segala macam. Sekarang tuh aku tetangga nama ponakan aku, jadi aku suka lihat dia, apalagi sekarang kan online, dia tuh sekarang SMP kelas 2. Jadi kalau aku suka ke kamarnya, terus dia misalkan lagi nonton YouTube, suka tanya gitu, kok nonton YouTube gitu, K-pop gitu, kok nggak sekolah? Iya lagi istirahat. Oh ya udah gitu. Dan di jam-jam dia memang sekolah, dia nggak buka YouTube ya segala macam gitu. Jadi kayaknya sih nggak apa-apa mereka melihat kita suka, tapi mungkin kitanya pun juga harus
bukan menutupi sih ya, tapi maksudnya harus membatasi diri kita terlihat di anak-anak itu tuh kayak gimana gitu. Walaupun mungkin dalam hati itu aduh lucu banget gitu, tapi di depan anak-anak tapi aku nggak boleh sampai segitunya, karena jangan sampai mereka meniru kita, karena kita kan udah dewasa, kita tahu kapan harus stop, kapan harus kembali bekerja lagi. Tapi kalau anak-anak melihat kita dan jadinya meniru kita, justru itu kitanya salah gitu. Jadi kalau aku sih kayak gitu ya. Jadi anak-anak aku tahu kalau aku suka K-pop juga, bahkan mereka suka bilang, bahkan si anakku yang pertama tuh si Mas Al kalau lagi lihat di YouTube terus tiba-tiba ada Dynamite atau apa, bunda BTS gitu ya, jadi tahu banget gitu gue suka. Terus iya Mas gini, malah aku suka kayak tuh mereka tuh ini loh harus latihan, harus ini ya, malah mention sesuatu yang bermanfaat lah gitu. Tapi kalau buat anak-anakku yang SMP tuh berusaha untuk setting example, gue suka juga tapi masih bisa membatasi gitu, jadi jangan terlalu come out banget kalau sama dia gitu Mbak. Iya, nggak berlebihan lah ya intinya ya, tahu beneran tuh batasnya. Oke, kalau Vita gimana? Kurang lebih sama kayak Mbak Anti sih. Kalau anak aku masih umur 6 tahun, tapi mungkin sudah tertanam di diri dia dari umur dia 4 tahun, berarti lihat emaknya nontonin BTS terus. Sekarang dia udah makin besar, dia udah bisa mengoperasikan gadget sendiri juga ya, nyari di TV YouTube sendiri juga. Dia jadi ada teman perbucinan juga sebenarnya sekarang aku sama dia tuh kan. Dia udah selalu mention RM, Jungkook sama Jin. Dia suka tiga itu yang selalu dia sebut. Cuma suatu waktu dia udah mulai bisa WA-an gitu kan sama temennya. Nah, terus dia ngirim foto sama temennya juga suka BTS juga. Dia kirim-kirim foto gitu. Nah dari situ aku mulai berpikir, oke, ini harus dibatasi nih, nggak baik ya kayak gini. Maksudnya masih kecil tapi udah tahu kirim foto-foto ya gitulah. Aku kurang suka sih ya ngeliat kayak gitu. Jadi aku kasih tahu ke dia kalau misalnya nggak boleh terlalu sering kayak gitu, ngomongin sesekali boleh, tapi kalau keseringan apa-apa di WA ngelihat, karena setiap aku lihat WA pasti lagi kirim gambar-gambar, tukeran gambar BTS. Nah sama kayak orang seperti itu tuh aku kurang suka. Jadi aku pun mulai membatasi kalau misalnya ada paket datang yang berbau-bau BTS, aku bukanya malam. Jadi aku nonton konten-kontennya BTS tunggu dia tidur dulu. Jadi dia pun nggak terlalu doktrin banget sama kesukaan aku gitu ya. Tapi tahu kalau misalnya kita sama misalnya ada video klip BTS misalnya apa ya, kita nyanyi bareng apa gitu. Tapi itu, dan jangan sampai terlalu mengikuti gimana banget gitu ya, karena masih kecil ya, sayang banget sampai ke ini banget. Iya. Ya jadi mungkin emang setuju lah ya bahwa ini bukan setuju nggak setuju juga, cuman aku juga sama bahwa nggak berlebihan aja intinya ya. Kita suka kok, misalnya suka beneran, tapi memang intinya mungkin nggak berlebihan dan nggak membuat kita misalnya lupa sholat gitu ya, nggak membuat kita akhirnya dulu sih memang sempat begadang lah ya, cuma kan dia nggak tahu kan kalau kita begadang. Maksudnya pokoknya jangan di depan dia gitu ya, jangan di depan anak-anak, pokoknya itu sih yang dijaga. Jadi jangan walaupun kita suka banget gitu ya, jadi aku sih mencoba berusaha nggak ngasih contoh tuh yang sampai dengan nonton BTS tuh kayak sholat jadinya di nanti gitu ya, diusahain kayak gitu. Bener-bener jadi intinya nggak berlebihan. Dan sekarang aku juga kayak gitu Fit, pokoknya kalau memang mau nonton pun nggak di jam kerja lah ya, gitu ya, terus nggak ya walaupun kadang-kadang nyuri-nyuri lah ya kalau ada konten yang baru gitu ya, tapi pasti itu kalau udah malam tuh udah sama suami doang gitu ya. Syukurnya suami aku juga mendukung gitu ya, nggak diomelin gitu ya. Jadi kalau misalnya emang anak-anak udah di kamarnya masing-masing, nah baru deh tuh puas-puasin tuh nonton BTS konten-konten apa gitu. Sama boleh misalnya mereka tahu kita suka, tapi ya nggak berlebihan juga gitu. Nah terus berarti kalau kayak gini aku bisa bilang nggak sih, maksudnya ya ada efek juga nih sebenarnya gitu ya, efek ya aku nggak tahu lah ya. Nah efek ngefans BTS tuh ada nggak sih, misalnya efek positif, efek negatif mungkin ya, apa gimana Vita?
Sejauh ini sih untuk negatif nggak ada ya kalau buat aku. paling uang aja ya. Iya. Itu kali ya negatif. Aku harus kerja keras buat beli merchandise. Harus nyisihin ya. Adalah positifnya obat anti aging aku Kak, karena ngeliat mereka tuh kan senyum-senyum terus ya, ketawa-ketawa terus gitu kan. Terus setiap ngeliat artikel mereka, terus keberhasilan mereka, pencapaian mereka tuh kayak bikin bangga dan jadi motivasi buat aku aja gitu sih. Bener. Jadi negatifnya mah nggak ada sih apa buat aku. Negatifnya nggak ada sih, paling jadi suka ini aja sih, baterai handphone habis gara-gara suka lihat iya IG atau YouTube gitu ya. Positifnya? Ya positifnya mungkin jadi ada maksudnya ya ada distraction yang sesuatu yang kalau misalkan lagi bete tuh bisa lihat-lihat itu gitu untuk lucu-lucuan aja gitu loh Mbak. Maksudnya aku sampai sempat nanya sih sebenarnya ke temanku yang suka K-drama itu juga. Terus aku sempat bilang kayaknya, malu ya kita mama suka kayak ginian gitu ya. Nah, dia even ibu rumah tangga ya, dia ibu rumah tangga, anaknya 2, terus ya masih kecil juga sama lah kayak anak aku. Nah, tapi dia bilang gitu, nggak apa-apa Kak, kata itu. Terus ini kan kayak sesuatu untuk mengalihkan pikiran kita kalau kita lagi stres. Gue stres di dapur ya, stres ngurus anak-anak gue, dia bilang gitu. Paling enggak gue bisa berhenti sejenak, terus yang kayak lucu gitu, terus udah happy lagi gitu kan. Ya buat itu aja, lucu-lucuan aja, dia bilang nggak usah diiniin dia. Oh iya benar juga ya, ada temennya jadi. Iya. Nah itu sih sebenarnya. Iya, aku juga sama sih, maksudnya ya kayak lagi ya, efek positifnya justru lebih banyak ya daripada negatifnya. Negatifnya dulu aku mengakui waktu awal-awal lagi tune in banget aku begadang waktu itu. Terus kita tuh yang ngasih tahu nih linknya ya Kak ya. Semua Bon Voyage tuh aku tonton tuh season 1, 2, 3, 4 begadang tuh kadang-kadang sampai jam 12 gitu ya. Karena kan penasaran kan. Tapi udah lewat masa-masa itu. Paling itu aja sih yang aku rasa waktu itu ya. So far kalau positifnya malah lebih banyak gitu ya. Kayak tadi tuh maksudnya kita jadi lebih happy gitu kan. Kita jadinya nggak ngomel-ngomel walaupun lagi apa gitu ya. Terus kita juga terutama kalau misalnya melihat kerja kerasnya BTS ya, itu tuh membuat aku juga ya terinspirasi banget gak sih, maksudnya direndahkan atau dianggap remeh di nomor sekian kan gitu kan, tapi tuh mereka tuh tetap konsisten gitu ya, tetap konsisten dan humble pula, kayak tadi tuh ancur gitu ya orangnya gitu ya, nggak jaim, nggak fake gitu ya. Makanya tuh menurut aku juga mereka diterima di seluruh dunia pun ya gara-gara mereka nggak fake, mereka tuh benar-benar asli, mereka humble apa adanya gitu ya. Dan itu menginspirasi aku juga sih ya, konsisten gitu kan. Jin terutama ya, karena Jin kan dia kan suka makan kan, ya kan, dia suka makan. Itu aku walaupun belum ngefek banget ya, dia suka makan tapi badannya bagus banget gitu loh, luar biasa. Asli sih pas latihan dance 12 jam Kak. Ya itu Mbak Dayu harus dance 12 jam berarti Mbak. Itu tuh satu yang efeknya ke aku adalah Jin itu aja dia bisa jaga badan gitu ya, konsisten dari debut dia sampai sekarang. Karena dia kan suka push up tuh katanya, setiap hari dia push up, dia makan berapa banyak, nah olahraga dia tuh sebanyak itu juga. Aku sih belum ngefek banget tapi sudah mulai lah. Maksudnya efeknya bagus sih, positif semua kok menurut aku. Jadi nggak ada tuh negatifnya. Toh kita juga kayak dalam hal kerjaan nggak ada yang kita lalaikan pekerjaan kita gitu loh. Gitu. Jadi efek positif malah lebih banyak gitu. Nah terus apa ya? Kalau misalnya ya tadi lah kalau Anti bilangnya releasing stress gitu ya. Ada playlist favorit nggak sih? Atau nggak terus lagu yang everlasting tuh menurut kalian tuh yang mana? Karena kan masing-masing punya tuh lagu it-nya lah, it songnya gitu loh. Maksudnya ada playlist favorit nggak tuh, it songnya apa?
Banyak Kak soalnya Vita, lagu takutnya bagusnya loh. apa Kak Vita? Sebenarnya aku salut sama semua lagunya BTS sih ya. Sebenarnya karena Bener sih. setiap lagunya kan punya history, punya makna, Hmm. ada teori-teorinya yang bikin amazing banget. Tapi yang langsung kayak deg gitu tuh Spring Day sih. Spring Day, Blood, Sweat and Tears sama Euphoria-nya juga. Itu sih yang selalu ada. Kalau aku bikin playlist 3 itu selalu ada sih. Mungkin sekarang ditambah Permission to Dance kali ya, karena bagus aja gitu ya makna si Permission. Tengah pandemi ini gitu dengan lagunya mereka tuh dan historinya sama koreografinya juga kan ya. Historinya ada maknanya juga. Iya, lagu-lagu mereka tuh selalu bermakna. Jadi memang agak susah sih mikir yang mana lagu hitsnya gitu loh. Iya, susah sih. Bener-bener. Nanti Aku apa ya? Kalau dulu sih kalau belum ngomongin arti di dalam lagunya ya. Kalau dulu itu aku kayak playlist yang berulang-ulang tuh sebenarnya Make It Right. Karena itu lagunya nggak K-pop banget sih menurut aku, ya nggak sih? Iya. Itu kan lagunya Ed Sheeran juga ya kalau nggak salah. Maksudnya dia yang buat juga. Iya. Lagunya lagu barat banget gitu, nggak lagu K-pop gitu. Jadi mungkin bagi aku yang baru-baru suka BTS, dulu tuh playlist aku itu melulu tuh ngulang ya si Make It Right itu. Tapi begitu pas udah tahu banyak-banyak tuh aku sebenarnya suka si ini nih, apa tuh Walian Ya, Walian 54 Iya, itu 52 ya. 52. Karena kalau itu dari segi ininya ya kayak artinya, karena pas dilihat kan ternyata maksudnya kok dia bisa buat lagu kayak gitu ya. Itu aku aja baru tahu ada paus yang bisa mendengar cuman berapa kilohertz gitu dan dia tuh kayak nggak punya teman apalah segala macam. Itu kan inti ceritanya lah ya. Kalau dari cerita kayak amazed aja sih, gila bisa buat lagu terus kayak itu bukannya harus lo research dulu ya, tahu ada binatang seperti itu gitu ya. Lagu-lagu mereka tuh kayak gitu kan, keren aja kan, gitu. kayak gitu. Tapi kalau sekarang ini sebenarnya ini sih terlepas dari artinya juga, tapi suka sama lagunya sebenarnya. Kalau yang agak ngebeat tuh sukanya Save Me. Terus kalau yang agak slow itu Zero O'Clock. Kenapa suka Zero O'Clock? Karena itu sebenarnya adalah salah satu ini nggak penting ya meaning di belakangnya, itu salah satu playlist untuk aku workout, dan itu adalah playlist di akhir karena kan pendinginan gitu kan, cooling down ya. Jadi kayaknya tiap kali ngedenger lagu itu udah selesai nih workoutnya. Gitu. Iya. Dan jujur ya, sekarang ini aku emang lagi seneng workout ya, lagi olahraga, mau lari atau jalan, tapi playlistnya tuh kebanyakan emang BTS semua intinya gitu. Walaupun ngikutin di YouTube, kadang YouTube-nya aku matiin suaranya, aku dengerin dari playlist Spotify aku. Jadi kadang gerakannya nggak nyambung sama playlistnya, apa-apa deh, yang penting lebih semangat aja gitu olahraganya. Iya, playlist aku juga tuh pasti tuh kalau lagi jalan, karena aku kan juga ya beberapa lama belakangan ini lah ya kan ikut yang challenge yang 10.000, cuma 10.000 seminggu kok stepnya, cuman itu yang itu yang mulai aku juga mencoba konsisten setiap minggu, jadi mau nggak mau harus gitu ya. Itu playlist pasti BTS itu. Playlist pasti BTS. Tapi kalau hit songnya Spring Day sih emang. Itu tuh aku inget banget Agustus tahun ini lah ya, setahun aku tuh menyatakan aku fans BTS beneran ke Vita. Kayak inget banget kan ya. Tiba-tiba ya. Aku fans BTS, aku officially jadi ARMY gitu ya. Terus aku bilang, aku inget tuh lagu apa yang kamu suka kan, nanya gitu kan, Spring Day. Itu tuh Spring Day emang apa ya, lagunya apa segala macamnya tuh kayaknya udah everlasting banget deh gitu ya. Terus mungkin kalau yang aku malah nggak tahu tuh Walian 52, cuman aku suka Heartbeat, terus Louder Than Bomb, sama ini Epiphany
yang I'm the one I should love. Nah itu tuh Betul. ngajarin self Kalau love biasanya gitu, banget. mungkin nggak suka Epiphany kan. Tapi itu yang sudah pasti harus ada di playlist. Ring Day sama Epiphany. Ya terus sama si Heartbeat lah. Heartbeat itulah yang aku juga suka. Sayangnya nggak ada video klipnya ya. Sayang nggak semuanya. Kadang-kadang tuh pengen ini, pengen nulis email dia bikinin dong semua video klip semua lagunya. saking bagus-bagusnya kan lagunya gitu. Sayang aja kalau nggak ada video klipnya. Oke, nah seru ya ngomongin BTS nggak ada habisnya, bisa-bisa panjang nih durasinya. Tapi Ngomongin sama teman-teman di real life, apa? bukan di WA. Senang aku ngomong-ngomonginnya sama teman-teman di real life, bukan di WA. Iya, itu makanya Fit, kayaknya habis ini kita perlu deh bikin WA group bertiga. Jadi real life juga gitu ya, bahwa kita nyata-nyata real life, misalnya kita orang nyata yang emang suka BTS gitu loh. Kita nggak punya, aku kan nggak punya Fit, aku nggak punya teman WA, Army tuh nggak punya. Jangan, nggak usah Kak, jangan mulai. Nggak punya, jadi ya udah pasti yang aku tanya-tanya tuh pasti kalau nggak bisa atau enggak kalau tentang dia sama Anti deh, udah. Nah tapi apa sih kalau kita boleh berharap lah ya sebagai fansnya BTS gitu ya, apa ya harapan-harapan kita buat BTS-nya, buat ARMY-nya gitu, atau buat penerimaan orang-orang ke BTS apa kalau boleh berharap lah kita atau Anti, siapa duluan? Biar makin ya maksudnya kalau kita kan sebagai fans pasti berharapnya dia terus sukses gitu ya, standar lah ya. Cuman aku sih berharap mereka tetap dengan aura positifnya mereka gitu. Itu aja sih, maksudnya jangan kayaknya maksudnya banyak juga yang benci tapi sebelnya tuh sebel mengada-ada gitu kan. Jadi kayak kita ya udah. Jadi bukan sesuatu yang mesti di benci karena perilaku mereka gitu. Ya, kalau yang komen-komen nastinya yang bukan fansnya BTS kan pasti yang dibahas tuh sesuatu yang emang bukan gara-gara mereka gitu kan, sesuatu yang mengawang-awang kayak kita. Jadi palingan itu sih, mereka tetap positif aja gitu. Jadi kita ngefansnya tuh juga enak gitu kalau mereka positif ya. Karena mereka nggak merugikan juga gitu. Tuh banyak juga orang yang ngefans sama misalkan kalau di Hollywood siapa gitu, Justin Bieber lah, Bieber atau siapa, mereka juga suka tersandung kasus ini gitu. Mereka kenapa-napa suka sama mereka, nah, kenapa kita harus kenapa suka sama BTS yang punya clean history gitu. Betul. Vita? Sama sih, dulu awal-awal juga kayak pengen orang yang nyinyir itu kan makin ngelihat nih nanti prestasi BTS gimana, dan mulai semakin terjawab kan, mereka semakin mendunia, prestasinya juga udah luar biasa banget ya, mulai dari Billboard, chart Billboard bagus terus Grammy juga masuk nominasi gitu kan. Jadi ya semoga aja kalau misalnya mereka masih memperpanjang kontrak mereka akan meninggalkan sesuatu yang tetap positif ya. Dan selama ini juga kayaknya aman aja sih ya, kayaknya mereka dispatch nyoba ngulik apapun juga nggak dapet tuh gitu. Saking mereka lurus-lurus aja ya. Sempat ada kan kesentil apalah segala macam, tapi langsung ada karmanya BTS itu kan, dengan bukti-buktinya enggak kok mereka nggak gini, ada aja gitu bukti-bukti bahwa mereka tuh nggak bersalah, mereka tuh nggak kenapa-napa kok gitu. Justru orang-orang yang haters inilah yang mencari-cari kesalahan. Ya tetapnya aman terus lah sampai mereka di titik pensiun mungkin ya. Ya ampun, akankah saat itu tiba? Ya ampun. Tapi aku ya kalau boleh berharap, aduh ARMY jangan marah ya. Tapi aku berharap mereka tuh ini deh, maksudnya apa ya, cepet-cepet deh, maksudnya aku nggak tahu lah ya masa mereka aktif itu sebenarnya berapa lama, cuman aku pengen mereka punya kehidupan sendiri sih. Ya. Nah, aku pengen mereka punya kehidupan sendiri gitu ya. ARMY jangan marah ya yang dengerin ya. Pengen mereka punya pasangan ya, Mbak Dayu ya. Gitu, mereka pada
punya pacar sendiri gitu kan. Aku pengen mereka segera bisa ya pengennya aku lah ya, harapan aku, tapi nggak tahu lah industri menuntut mereka seperti apa, tapi hopefully itu aku pengen mereka juga bisa merasakan sebagai manusia biasa yang bukan BTS gitu, karena kan mereka kan manusia biasa juga gitu ya. Ya supaya mereka benar-benar bisa happy, yang mereka lagu-laguin kan membuat kita happy ya. Hopefully mereka juga ngerasain happy sih ya gitu ya. Kalau buat haters mah, kalau bahasa kitanya tuh kayak cuman iri bos, bilang. Nah, iya betul. Haters itu kan ya cuman gara-gara iri kan, maksudnya nggak bisa kayak BTS, iri karena tak mampu lah ya. Jadi hempaskan saja kalau haters gitu ya. Harapan aku sih gitu. Aku nggak tahu sih berapa lama sih biasanya sih mereka ada di industri itu, cuman kalau memang mereka misalnya nanti pensiun gitu ya atau apa udah selesai lah, aku sih berharap Jin nanti jadi aktor K-drama. Gak kebayang deh dia, aduh ya ampun. Itu sih harapan aku gitu lah ya. Ya hopeful the best lah. Terus mereka kalau boleh sih apa ya, benar-benar ada konser ya, mudah-mudahan ya. Harapan aku sih once in lifetime deh, aku pengen deh nonton konser mereka, bener-bener melihat mereka dance di depan mata gitu loh. Pengennya sih gitu. Ih seru. Meskipun di tempat duduk agak atas-atas nggak apa-apa, yang penting datang sih. Bener. Aku sih kalau boleh berharap gitu, beneran deh. Mungkin kita mampunya itu ya. Iya. Mungkin uang ada, tapi uang para sultan, army sultan di sana tuh yang sampai beli puluhan juta tiket tuh mampu kan, kita langsung kesingkir kan. Ya ampun, aduh nggak ngerti deh ya akankah itu kejadian, tapi hopefully sih mudah-mudahan kali aja ya pasca pandemi, sebelum mereka kontraknya selesai, ada kali ya dia konser di Indonesia. Duh, semoga ya. Kita nabung-nabung dulu kalau gitu. Ya, kita nabung dari sekarang, Mbak. Oh ya, satu lagi tuh sebenarnya ngefans BTS bikin kalian bisa bahasa Korea lebih nggak sih? coba. Apa yang bisa didapat ya? Kan yang sering diomongin atau sering nonton bisa ngomong apa? Coba kita. Kalau bahasa Korea sih kayaknya aku lebih banyak belajar dari K-drama ya. Kalau misalnya dari lagu-lagu mereka kan agak cepat ya, jadi kalau mau belajar agak sulit, paling beberapa kalimat belajarnya dari kontennya kan BTS itu kan masih bisa diterima ya, tapi kalau dari lagu-lagu aku agak sulit belajarnya. Ya sama ini kepalanya udah agak susah diajak belajar gitu kan. Iya bisa jadi. Tapi ada yang paling diingat nggak sih, misalnya kalau ucapan siapa gitu, terus ada dalam bahasa Korea tapi yang paling kita ingat terus kita sering omongin gitu, Borahe kali ya. Borahe. Nanti ada nggak fanchannya kali ya, fanchannya apa ininya ya, Kim Namjoon, Kim Seok-kim gitu. Iya, sama kalau aku ditambah fanchannya Jungkook kali ya, kan pernah ada juga tuh pas Jungkook lagi nyanyi Euphoria tuh. Apa sih yang coba fansnya ada gitu waktu itu ya. Annyeonghaseyo Jun Jungkook Imnida yang gitu loh. Annyeonghaseyo Jonan Bangtan Sonyeondan Bangtan Makni Sonyeondan gitu lah pokoknya. Adalah itu agak susah nih kalau ngomong cepet. Kalau aku nih gara-gara lagu tahu awal-awal banget itu sebagai lagu Spring Day. Itu Bobo Shipta. Ya kan? Itu kan. Terus gini, itu terus sampai ngelihat artinya, oh itu artinya ya. Dan ternyata pas di K-drama atau apa gitu sering kayak keluar lagi kan, terus kayak apa sih di K-drama banyak ya. Terus kayak opso atau apalah gitu ya. Sering Opso, juga iya. ngedenger gitu juga. Terus minta maaf kayak iya nih gitu kan. Itu juga, itulah palingan ya. Tapi bener kata kita, kebanyakan sih kalau kita kayak ngomong Korea taunya dari K-drama ya, karena lebih ini. Cuman kalau dari lagu tuh itu loh yang pertama kali aku cerita, karena kan kayak pas di awal terus ini banget gitu ya, emang si lagu Spring Day itu memorable banget. Bobo Shipta, iya, aku juga tuh paling emang gampang diinin kok. Satu kata terus artinya bagus pula, aku merindukanmu gitu kan. Ya udah kalau gitu
kita tutup episode All About BTS ini dengan kita ini nih dalam bahasa Korea apa nih yang kita omongin apa nih, Borahe atau Anyong? Kita kompakkan nih ngomongin kali ya. Borahe ya. Buat ARMY yang mendengar di sana, semoga ikut seneng-seneng ya waktu kita ngebahas BTS ya. Yuk, kita kasih salam yuk. 1, 2, 3. Borahe! Ya, thank you udah dengerin.